selamat siang semuanya. Gimana hari ini ya? Sudah ada kemajuan dari apapun yang dikerjakan? Saya Karo, hari ini tetap setia menemani Anda di acara Ruby No Secret. Ada Daniel juga di pojok sana yang menemani kita hari ini. Tentunya ada beberapa bintang tamu yang sudah siap kita wawancara, kita korek-korek, kita rumpiin ya. Tapi seperti biasanya kita mojok dulu yuk untuk membahas berita apa sih yang lagi rame banget menjadi sorotan publik, diperbincangkan, menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang lagi rame tentu saja adalah kabar pertunangannya Ayu Ting Ting ya. Padahal Ayu Ting Ting kan dari studio sebelah sana, tolong dicegat dong. Ditanya aja langsung gitu ya kan, bener atau enggak gitu. Tapi sih kayaknya ya insya Allah kalau berita baik kan kita doain yang baik ya. Nih, viral Ayu Ting Ting diduga dilamar anggota TNI Ivan Gunawan. Selamat Ay gitu ya. Ini kemarin juga tersebar ya. Kemarin tuh hari apa sih? Hari Senin. Hari apa sih? Selasa. Kemarin hari Selasa itu banyak tersebar foto-foto. So, fotonya buram-buram gitu, ya kan tuh. Ini sebenarnya tunangan apa sih? Kok tunangan pakai pelaminan? Ya emang zaman sekarang gitu ya kalau tunangan ya. Jangan-jangan langsung, enggak ya? Gimana sih nyatanya? Nih ya, ini banyak nih foto-fotonya. Terus apalagi ditambah Ivan Gunawan pun ya kan komen, dia tulisannya komen Ivan, selamat atas tunangannya Ay, katanya gitu. Belum lagi ditambah Maharani Kemala juga posting gini, aku tahu hatimu gimana, pasti dapat yang lebih baik Ivan Gunawan. Ini seolah-olah Ivan Gunawan kayak menggambarkan lagi patah hati gitu gara-gara Ayu Ting Ting tunangan kan gitu, orang jadi mikirnya gitu ya kan. Padahal aku nggak tahu juga ini maksudnya gimana ini. Nah kemudian biasa dong netizen urek. Soalnya kalau ditanya itu ya Mom Ayu Ting sama Ayah Rojak itu bilangnya bukan gitu kan. Orang datang ke kondangan kok, bukan tuh. Nah aku telepon aja deh Ayah Ojak ya. Kali lagi Ayah Ojak sama Mom Ayu Ting kali lagi perawatan, kita datengin aja. Iya, netizen banyak itu keluar, ada di fanbase-nya Ayu Ting Ting juga banyak sekali foto-fotonya gitu ya, termasuk data-data siapa sih yang diduga calon suaminya Ayu Ting Ting gitu ya. Seorang apa sih tentara TNI gitu. Terus ya ini juga ada kalau kita scroll ke bawah. Jadi kan diduga tuh asalnya dari Banyuwangi. Nah beberapa waktu yang lalu tuh Ayu Ting Ting dan keluarga itu beberapa kali ke Banyuwangi liburan ya kan. Ada foto-fotonya juga, di tag juga. Nah yang di tag itu keluarganya si siapa namanya, Mas siapa namanya? Fardan. Mana sih mukanya Mas Fardan? Nah ini foto-foto yang liburan itu kemarin ya. Ini yang diduga ya, nggak tahu bakalan sesempurna apa pasangan ini nantinya, mirip drakor nggak sih? Aduh, aku ikut senang loh mendengar kabar ini ya. Nanti kalau aku ketemu, aku tanya langsung sama orangnya. Udah pulang ya dia? Mau aku cegat di depan. Ada lagi foto yang diduga calon, ini tadi ya. Terus habis itu kita baca komentar netizen yuk. Kita lihat ya, komentar netizennya apa bunyinya. Definisi menunggu orang yang tepat sampai waktu yang tepat itu tiba. Selamat Teh Ayu gitu. Yang berikutnya, apapun itu doa terbaik buat kalian berdua. Nggak tahu kenapa ikutan nyesek ya gitu. Mungkin nyesek maksudnya nyesek bahagia gitu ya. Yang berikutnya, percayalah dia orang baik banget, soleh, paket komplit. Lagi gue kenal siapa, oh ini katanya kenal siapa si Fardan. Lagi gue kenal siapa dia, beruntung banget ke Ayu dapat dan Fardan katanya gitu. Yang berikutnya, Ayu bisa aja nyari yang mirip ke Korea-Koreaan, mirip SJK pas di film drama Descendants of the Sun. Semoga berjodoh dunia akhirat Ayu Ting Ting dan Letnan Fardana. Amin. Berikutnya, tapi Ayu nggak ada postingannya, mungkin acara besar nggak di-up, mustahil kan katanya gitu. Yang berikutnya, ya mungkin kita tunggu aja, ini kan baru tunangan ya, mungkin dia ingin masih private gitu. Nanti kalau nikah baru deh ya. Nanti kita doain aja yang terbaik buat Ayu Ting Ting dan Mas Fardana yang diduga adalah tunangannya Ayu Ting Ting. Perlu nanti kita ke Banyuwangi juga mungkin ya, dengan senang hati ya. Yuk semua. Oke, baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Nah ini, setelah beberapa kali kita sempat mengundang beberapa bintang tamu yang bercerita mengalami penipuan, modusnya adalah ngaku-ngaku ditransfer duit, kelebihan minta ditransfer balik gitu ya. Nah kali ini juga dialami oleh Rico Ceper ya, bahkan kerugiannya hingga mencapai 30 juta rupiah sampai istrinya nangis ya, sedih banget gitu. Hari gini rugi 30 juta. Kita lihat seperti apa, kok bisa sih, kenapa kok bisa gitu. Padahal kan udah banyak teman yang cerita hati-hati dengan modus seperti itu. Ada cerita apa di baliknya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Rico Ceper dan istrinya nih, Mbak Ayu ya panggilnya ya. Iya, aduh ini yang kemarin baru cerita ya, kena tipu 30 juta.
Nih, istri sampai nangis saat tahu Riko kena tipu 30 juta. Modusnya kayak gitu ya? Iya. Institusinya sama kayak yang teman-teman kamu kemarin ketipu itu juga kan? Mungkin. Mengaku dari apalah kementerian, itu? Kementerian ya kan? Jadi itu sebenarnya acaranya tuh rencananya kata dia kapan, terus kamu dihubunginya kapan? Jadi awalnya tuh pas ada yang masuk ke saya, telepon, aduh, kok ada handphone kedua saya lah gitu. Oke, saya lempar ke ada admin kita yang kebetulan sama istri karena saya lagi hektik. Dah, lu yang follow up. Lu follow up tuh. Itu jam berapa tuh? Siang, malam, sore? Malam, jam 8-9 ya. Oke. Jam 8-9 malam. Terus? Udah, nego. Pokoknya dia yang lanjutin deh pokoknya. Sama salah. Jadi awalnya gini, umpama gini deh, Fer. Kita bikin kalimat yang gampang. Umpama 20 juta deh. Kok berapa? 20 juta. Ini buat MC, oke. Kita DP dulu ya. Oh ya boleh emang, mestinya begitu. Setengah dulu. Oh ya udah boleh. Harusnya 10 misalnya 10 juta. Dia transfer 15. Pertama 15. Wah sorry nih, gue kelebihan transfer. Ke rekening gue cek. Oh ya bener. Pokoknya semuanya plak ketimplak. Bagus editannya dari salah satu bank itu. Oh ya udah masuk. Wih ya 15 juta. Kelebihan kan kok 5 juta. Oh iya. Oke, ntar gue transfer balik deh. Salahnya gue tuh nggak cek mutasi atau e-banking. Cek lagi langsung. Ya karena gue lagi error e-banking. Oh ya udah, yang nih tolong kelebihan 5 juta lu balikin dulu. Kamu yakin maksudnya? Udah nggak apa-apa, gue lagi istri udah ngingetin tuh ya. Udah transfer, udah gue nggak mau tahu. Udah berhasil. Amsyong tuh 5 juta hilang. Terus nggak lama telepon lagi dengan modus bilang, Mas Iko melalui udah ke admin nih, kan sisa 10 juta dari 20 kita lunasin malam ini juga ya. Wih hebat banget, kerja belum udah lunasin. Kan gitu ya. Ya terserah, oke. Karena yang pertama mungkin sukses gitu ya. Dia transfer sisa 10 mesti. Dia transfer 20. Kelebihan 10 dong. Mas mohon maaf kelebihan 10 ya tadi ya lagi. Iya katanya buat biaya fotografer. Ini temen gue Oon nih transfernya. Oh oke. Masuk lagi. Bagus udah. Banknya bank gue, tapi bantu transfernya pakai e-banking lu dulu. Jadi udah koordinasi, udah balikin 10 lagi. 5 tambah 10 udah 15. Terus? Jadi kayak begitu modelnya. Gitu terus sampai kamu suruh balikin 30 jadinya. Pokoknya sampai udah yang ketiga, pas saya mau keempat, stop deh. Ini kayak gue curiga. Ya, ada orang lain lagi, dia bilang pimpinannya. Pimpinannya ada yang mau telepon, dioper. Kita dibikin nggak napas, Fe. Kita suka siaran radio kan. Dibikin caranya gimana nge-treatnya tuh. Aduh, kayak buru-buru gitu. Public speakingnya bagus banget. Kementerian ini kerjasama begini. Maksudnya kita speak up di sini adalah gini. Tadi kita mau udahlah. Mungkin ujian Allah gitu. Padahal itu dananya buat ada acara kegiatan sosial. Udah segitu niatnya. Dan kalau diomongin kan jadi pahalanya hilang ya. Dan siangnya dan paginya juga kebetulan kita habis ngebantu saudara. Ujiannya langsung kan orang mah kadang-kadang kan gini, kecuali emang kita bagaimana kemudian ya artinya mungkin mau ditambah kali, mau diangkat derajat ya kali. Amin. Soalnya banyak juga netizen yang begitu kamu cerita bukannya simpati malah bilang kamu kurang ini sedekah gitu ya. Biasa itu udah kena masalah masih juga dituduh. Teman kita Ustadz aja bilang, gua aja masih ditipu ceper. Gitu ya. Ya artinya ketika lo berbuat baik itu ya udah, itu kan lebihnya rahasia Tuhan. Iya, bukan kalau kita ngomong pamer. Iya. Jadi kalau kita ini lagi telaah lagi ya. Ini kan kamu pasti udah pernah dong sempat dengar modus yang kayak gini tuh, pernah dengar kan? Ngeberitain di radio tiap pagi. Nah, terus kalau kamu telaah lagi, apa? Ada saatnya juga gue kena gitu. Iya, kalau kamu telaah tuh kenapa sih bisa sampai skip gitu tuh apa? Kalau gue telaah bukan karena dihipnotis kan. Apa? Dia memanfaatkan ketika kita lagi repot banget tuh ya. Emang lagi ribet banget ada kerja di Bali, kemudian buat ada presentasi buat public speaking. Jadi udah kerja, jadi lagi ting-tang masuk. Mungkin kayak orang di bawah pohon lagi bengong, gelak kesambet kali. Dia hubunginnya kan malam dari jam 8, jam 9. Itu acaranya dia bilang acaranya kapan? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Tapi itu pun jam 1 dia udah mulai nggak bisa tidur nih. 1 malam. Jangan jam 12 malam masih telepon, udah tidur aja. Besok pagi gue siaran radio jam 6. Dia tidur jam 6, udah jam 1 kita tidur udah. Besok pagi pas dia bangun dia cek handphonenya dia sama ada admin kita gitu ya. Itu jam 2, jam 3, jam setengah 4 masih nelponin. Gue bilang, nih IO-nya kuntilanak nih kayaknya nih. Itu belum sadar deh kalau ketipu. Itu udah pasti sadar. Fix udah penipuan. Apaan acara jam 2, jam 3 nelpon tengah malam? Hanya untuk nego. Kalian kalau cari bintang tamu jam berapa? Enggak, tapi artinya mungkin bukan scamming ya, apa phishing apa nama jenis perbankan lah, digital perbankan. Bukan, kalau dia bukan phishing, kalau itu emang murni emang mancing. Bukan, kalau
Phishing kan ada linknya yang kita ketarik Ya. di situ. Kalau ini tuh murni benar-benar emang membuat orang jadi agak blank aja gitu kan. Selama ini sering gitu, Fen. Jadi pas gini, ini penipuan. Ini penipuan, Iya. udah berkali-kali puluhan kali. Ini, ya ilah ada kejeblosnya juga. Pada serupa-serupa. Serupa. Ini lagian yang disuruh bayar dari rekening istri lagi. Pantas istrinya nangis ya. Langsung digantikan. Langsung diganti cash. Besoknya ke bank, gua ke bank. mutasi, Iya. yang bener nih nggak ada. Terus dia pindah lagi ke mesin yang lain ya, Ya. terus pas pesan Ke CSO. pesan lagi nggak ada di Nggak ada Wah, masuk. Wah, nggak Udah. ada. Aduh, gue telepon dari Nggak bank. ada uang masuk. Yang bener yang nggak ada. Dia demen di rumah lemas. Udah, kerjaan lu berapa? Sini, gue transfer. Udah selesai dia mah. Selesai dia. aja ya. Iyalah. Tahu bagaimana cari-cari uang. Cari duit kan ya. Aduh. Cuman Ya. kesel kalau ada misalnya teman UMKM atau Ya. masyarakat kecil yang ketipu kan kayak mau gitu sejuta kayak mau 30 juta, 100 juta kan tergantung sudut pandang ya. Ya. Nyesek juga Dia gitu. pastilah, pastilah. Tapi ternyata banyak yang kena. Banyak pas saya cerita ini rame pada speak up. Oh, orang-orang yang lain Pada biasa ngomong keluar semua. bukan cuman presenter, bukan cuman Bukan masyarakat, cuma kan mungkin nggak bakal didengar. Ya artinya caranya gini ya, kelebihan transfer. Jadi kalau misalnya terjadi ini mungkin ya, kalau ada Kelebihan yang mengaku transfer sama salah transfer. Iya. Kalau ada yang kelebihan transfer bilang aja salah sendiri lah. Buruk ya. dan jangan lupa Fen, ini mungkin udah canggih banget editan buat teman-teman pemirsa. Itu bukti kirimnya selain lo Mirip mesti banget, bukan mirip, emang sama. Oh gitu. Udah sama banget, nanti lo gue unjukin ya. Bagaimana sama plak ketimplak yang membuat orang, kita kan lulusannya ekonomi. Kita berapa kali juga melakukan sosialisasi terhadap Tetep dunia bisa, tetep dunia bisa. perbankan. Ibaratnya gini, Lionel Messi kakinya patah. Padahal main bola udah puluhan tahun, masih patah aja lu Messi. Gitu ya. Ya. Tapi kalau lagi amsyongnya kena, Iya. Ya udah. Iya, betul. Ini dia keselnya karena gini. Oh, orang tuh pada yang bilang, "Kan kamu udah tahu kok masih ketipu," gitu kan. Karena refleks tadi Dia ya, perlu kita menjelaskan ya, Lagi hectic namanya ya. juga lagi apa sih, apa Lagi saja. apa sih, mah ada aja. Dan ada postingan berikutnya, kalau gitu kita beralih ke yang lain biar dia nggak kesel lagi ya. Di postingan jadi Kocepan pas hari ulang tahun istrinya nih. Selamat ultah istriku tercinta, semua doa terbaik selalu untukmu. Beres pokoknya kalau ada bunda. kerjaan bisa ya. Ya, jadi kamu tuh tugasnya apa aja sebenarnya, Bun? Banyak. Apain aja, Bun? Teman tidur ya kan. Terus masak apa segala macam. Masak, Kerjaan kalau dia lagi kerja kamu bagian apa? Aku biasanya nge-handle yang nggak bisa ke-handle lagi. Misalnya, Jadi kan contoh? kalau admin kita kan kebetulan dia masih lulusan baru ya gitu. Paling aku ngarahin doang, nanti kalau Mas Riko ini begini. Kalau asisten dia kan emang udah tahu lah pakem-pakemnya gimana. Jadi aku paling itu aja sih. Jadi kayak kontrak aku ngeliat kayak gitu. Aku nggak ngerti itu karena mungkin Bapak udah lama menduda waktu itu ya. Ya. Jadi ketika masuk istri gitu kayak hidup lebih enteng gitu ya. Masuk Eko. Gitu gak sih? Bener nggak? Enggak. Enggak. Ini masih pelan-pelan kok. Selama ini kan gue bisa handle sendiri dan rapi. Ini ada estafet yang dia juga, ini bekas orang kantoran, bekas BUMN. Oh iya. Jadi maksudnya kerja-kerja gitu emang otaknya emang nyampe banget, mampu dia. Ah, dulu ketemu katanya kamu MC juga. Enggak, aku diajarin sama dia justru. Oh gitu. Dosen tamu. Ceritanya. Banyak yang digituin ya. Ngajarin apa Pak waktu itu? Anak-anak komunikasi lah, anak jurnalis. Padahal gue pikirannya ekonomi. Iya. Ya dapatlah Tuhan ngasih. Ya tapi di mata kamu sebenarnya istri kamu tuh sosoknya seperti apa sih setelah berapa tahun? 10 tahun ya nikah ya. Udah 10 tahun ya kita ya. Ada ngitungin. Alhamdulillah. Istri saya memuaskan. Gak usah nangis gitu dong. Yang memuaskan kan luas ya. Padahal kan beda usianya kan jauh ya. Jauh ya. Tapi dia itu tipikal laki-laki tuh yang bersyukur banget ya. Aku nggak tahu treatment Mas Riko tuh menurut aku ya itu mudah dan biasa. Aku melihat ibu aku juga begitu dengan papa gitu ya. Jadi aku siapin dia minum, siapin dia makan, Nggak rewel lah baju dia nggak rewel makan apapun. Jadi dia kalau kita siapin minum tuh kayak yang aduh alhamdulillah makasih ya gitu. Kasihan Biasa mandiri dia. Bukan nggak rewel, lebih pada takut. galak dong. Takut kalau macam-macam. Enggak loh. Nyarinya udah susah. Berapa tahun kamu nyari pasangan yang tepat? 11 tahun. 11 tahun 11 ya. tahun. Luar biasa Bang. Lama ya. Ada dua ya. Mau nambah lagi nggak? Sampai karatan. Cukup. Gimana? Karatan. Karatan. Kita mau nanya nih Pak, aturan suami istri buat kalian berdua ya. Boleh nggak boleh nih? Kalau istri kerja berhari-hari di luar kota, ninggalin kamu sendirian, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kan pernah belum ditinggal sama anak-anak doang? Nggak pernah takut aku kenapa? Tau dia pasti nggak bakal ngizinin.
Ya kan kalau menurut gue sih ya, ini gue nih ya nggak apa-apa. Dia cari nafkah kan sunnah ya. Kalau Iya. suami itu wajib. Jadi kita lebih pada menafkahi kan. Kalaupun dia itu silakan, tapi tidak melalaikan tugasnya seperti kamu makan bisa nggak? Jangan sampai sakit loh, takutnya dia capek. Iya. Anak-anak gimana? Salah satu yang skip, stop di rumah. Iya. Suami Segitu udah aja. ada yang mencari nafkah gitu ya. Tapi kalau dia bisa semua atur, silakan. Yang buat lo happy jalan. Oke. Boleh nggak beli belanja online nggak bilang satu sama lain? Udah. Oh gini. Dia peralatan mobil loh, Lebih mahal ya? segala macem, nggak bilang dia. Dia cuma kata satu tapi mahal Iya. ya. Kamu sering. Wanita ya? Ya, Sama tentu ya? saja sama. Makanya waktu zaman Covid gue seneng banget. Alhamdulillah istri gue udah gak pernah ke mall. Jarang ke mall. Mall yang datang. Ting dong paket. Lu beli apaan? Udah ini kemarin apaan? Kok banyak yang ke rumah ya? Perempuan Itu ya? udah lama ya. Kamu COD. Boleh nggak ngecek pasangan pasangan? Agak lama nih jawabannya, agak jeda ya. Kita nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek. Tapi boleh nggak? Boleh aja sih kalau aku nih password gue ada. Kita gak pernah ngecek-cekan sih. Nggak pernah ngecek. Ya kalaupun ngecek mungkin saling-saling silakan aja. Nggak masalah ya. Iya. Kamu handphone berapa jadinya? Ada 2. Ada 2 yang di meja. Yang di mobil satu, di motor satu, ada 4 tadi. Itu satu itu handphone buat nomor buat main bola. Yang itu. Boleh nggak? Boleh punya sahabat lawan jenis tempat curhat. Kalau kita sih dua-duanya Nggak ya? mengandut sistem itu. Kamu kan Curhat ya cowok. curhat cowok. Enggak, maksudnya Sama Ali Syakib. teman Ali Syakib, Mario Lawalata gitu ya. Boleh nggak nih misalnya ya, aduh aku pengen healing deh liburan sama teman aja tapi nggak sama pasangan, boleh nggak? Kadang-kadang kita boleh. Oh boleh. Tapi akunya justru kayak nggak enak aja gitu. Aku tuh nggak bisa ninggalin dia di rumah dengan anak-anak. Kenapa? Nggak tahu, kayak ngerasa bersalah aja. Tuh, Gua lebih baik nyari nggak di usah mana healing. wanita kayak begitu, Fen? Mendingan healing tuh. Hari udah gini sama kalau mereka. nggak mall ada diskon, perempuannya gatel ya. Dia mah susah banget ajak jalan. Enggak, dia Disuruh shopping belanja yuk seneng-seneng, nggak mau di rumah. Coba hari gini. Belum ada lanjutannya. Dia nggak enak sama anak-anak. Kasihan anak-anak kalau dijagain bapaknya. Padahal udah aman ya. Yuk, gue pernah bilang sama dia, oke kita jalan yuk. Misalnya itu mau ke Bandung apa ke Bali yuk apa gimana? Terus? Saatnya lu jangan repot, jangan ribet. Lu happy aja nih. Nggak bisa. Nggak bilang, nggak masker. Hari gini perempuan kayak gini kan susah nyarinya. Hemat ya. Hemat ya. Makanya banyak laki-laki stroke kali ya, cepet stroke. Apabila ada oknum Ngebatin wanita. soalnya ya kan. Pengalaman. Nggak mungkin bapak dulu waktu itu nyarinya tempatnya salah sih kali. Bener. Oke. Ditebelin, ibu sih temennya. Oke, berikut nih ngomong-ngomong, dia kan udah wah, kalau ini sama yang anaknya yang 2 terakhir ini kan masih kecil-kecil, tapi anak yang pertama udah gede banget. Aku baru lihat iya. Instagramnya. Iya. Wow, aku membayangkan perasaan Bapak Riko Ceper begitu deg-degan. Anaknya udah gede banget. Dan ternyata lagi deket sama anaknya Dewi Yul ya. Kemarin kamu ngomong, ternyata Mbak Dewi Yul udah sering komen ya di Instagramnya. Saat itu udah tersambung telepon begitu nih. Mbak Dewi gimana nih calon besan? Tapi kamu nih tuh Mbak Dewi Yul. Dibales. Tuh. Hai ibuku sayang, love you. Udah deket banget loh, Pak. Deg-degan punya anak cewek itu. Kenapa? Ya kan kalau udah ada pasangannya yang bertanggung jawab kan agak sedikit tenang dong harusnya. Iya. Deg-degannya kenapa? Pan 2 minggu lo gak tidur. Gara-gara ini kan anaknya, aduh anak gue udah gede nih gitu. Ya ampun 2 minggu. Biasanya kalau ada masalah lain, tidur mah tidur aja. Bahkan yang kemarin penipuan aja tidurnya lebih on time. Jadi kalau mikirin anak bisa nggak sadar. Itu gara-gara apa sih? Pas Udah gede ya. Momen apa itu kamu nggak bisa tidur? Kayaknya mengejutkan, dibilangin lagi. Dapat bahan. Emang sengaja. Aku mau macam-macam. Momen apa? Udah pertanyaannya kagetan, disautin. Iya. Aduh. Kan karena mungkin gini, aku tahu nih ya. Mungkin anaknya punya pacar, dia langsung nggak bisa tidur kan. Wah pasti harus pacarnya aku interogasi. Begitu dia tahu pacarnya siapa sih, anaknya Mbak Dewi Yul. Gimana caranya? Bingung ya. Senior. Gitu nggak sih Pak? Enggak, itu dia ada bilang aja. Udah ke rumah juga ya waktu itu. Raya udah ke rumah. Bukan pernah ke rumah, berkali-kali ke rumah. Ya bagus lah ke rumah cowok daripada dijemput di pojokan. Ya, saya apresiasi untuk itu. Tapi sekedar info tadi dia bilang, karena tuh ngomong, ya, kenapa katanya? Aku lagi deket sama cowok. Oh oke. Sambil tempat makan juga ya waktu itu ya. Terus? Set. Cowoknya gak dibawa dulu tuh. Ada suruh keliling dulu. Kita lagi makan keluarga kan. Cowok siapa? Ya bentar, tiba-tiba udah ngomong. Ya udah. Dia yang suka
denger dulu anaknya lagi cerita, jangan galak-galak. Gitu Ini malah ibu sambungnya istilahnya yang malah baik. Oke, gue deg-degan lagi. Gak lama kemudian dia buka WhatsAppan kali. Dah gue udah ngomong bokap gue, lu sini kali. Disuruh muter-muter dulu kali di mall. Nggak sampai 10 menit ngomong, datang. Siang om, udah di sini. Kan makan jadi kikuk ya? Ya enggak sih, biasa aja. Kikuk, Mbak, gitu. Terus ya udah gitu, pas udah selesai udah pulang baik kok, anaknya baik. Pulang segala macem. Gue nggak tahu kenapa itu for the first time gitu, for me malam tidur gitu. Jam 10 tidur kan, besok pagi gue radio jam 6. Jam 10 tidur, gerusak sampai jam 3 malam. Dari jam 10 sampai setengah 4 nggak tidur. Jam 5 kan mesti berangkat sadir. Apa yang ada di pikiran? Gue nggak tahu, dibilang capek kagak, kenyang udah. Nggak, apa yang resah, apa rasanya? Finansial aman, istri baik. Iya, apa rasanya, kenapa? Pas gua ke flashback kayaknya kepikiran kali, anak gua punya pacar. Terus? Ya gua nggak tahu, mungkin bapak begitu kali, gua nggak tahu juga kali ya. Ya aku juga nggak tahu, kan bukan bapak. Hari ke-1, ke-2, ke-3 belum ketemu formulanya sampai dengan coba kamu ngomong lagi sama gimana supaya baik. Udah akhirnya baru hari ke-5, ke-6, ke-7 plus agak lebih pules, udah acceptable-nya, penerimaannya udah lebih. Kan sebelum-sebelumnya dia nggak pernah ngenalin punya pacar, cowok deket sama siapa? Kalaupun ada mungkin saya nggak tahu ya, backstreet apa gimana, tapi ini kan juga hal yang baik ya untuk dia lagi deket nih, terbuka gitu cerita ya. Aku tahu kenapa dia panik, karena ketika cowoknya datang itu artinya serius. Mungkin kamu tuh nggak bisa tidur karena kamu ngerasa kamu udah tua. Salah satunya ya nggak sih? Ibu juga nih. Hah? Aku mah santai. Udah tua sih ya. Oh gini toh, kalau punya anak cowok kan kalau udah gede paling ngapel. Kalau perempuan kan diapelin kan gitu ya. Ya lo. Kamu ngerasa waktu cepat berlalu. Kemarin masih apa namanya? Masih kecil. Little Angel apa? My Little Angel. Saya namanya dia My Little Angel, sampai sekarang pun manggil My Little Angel. Nangis, nggak apa-apa. Oh mungkin dia gini, ya ampun. Kan dia merasa kayak first love ya. Gitu ya, ternyata ada. Iya, sedih. Oh ya ampun. Jadi gimana? Calonnya dia cakepan mana, Mak? Kamu? Aduh. Cakep sih, cakep. Cakep ya? Baik, yang penting baik. Nanti kan lebihnya, penting ibadahnya bagus. Ada cemburu-cemburunya nggak nih Bapak? Kalau anaknya lebih perhatian sama cowoknya? Enggak sih, enggak ya? cemburu. Ya memang kan apa ya, circle of life ya, ya siklus kehidupan lah. Ya ini nih memang Bapak, kayaknya Bapak di mana-mana kayak gini ya bentuknya ya, kalau Iya, diem, kalau aja ngecek gitu ya. Nggak bisa tidur. Iya. Ada satu lagi nih mau ketanya, bisik-bisik tetangga, nanya lagi terakhir penting. Ini lebih penting untuk sebelum kita hukar ke bump out ya. Hah? Nih lihat. Iya ini dulu, sebentar. Nih kan dia sekarang lagi banyak MC di acara olahraga ya. Nah kan di tempatnya Rans ya kan. Kan dia kemarin lagi rame nih, ada tudingan, dugaan dia pencucian uang. Nah kita mau nanya sama Riko Ceper, emang bener? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rombe.